Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjay dengan NIM D1C12509 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengoperasian rumus-rumus pada Microsoft Excel. Microsoft Excel yang merupakan aplikasi pengolahan angka yang sangat berguna dalam dunia akuntansi maupun pekerjaan lainnya, karena membantu kita dalam mengolah data, menghitung, dan menganalisis informasi dengan cepat dan efisien. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa rumus penting dalam Excel, yaitu max atau max untuk mencari nilai tertinggi, min untuk mencari nilai terendah, average untuk menghitung nilai rata-rata, sum untuk menjumlahkan data, count untuk menghitung jumlah data, sumif dan sumif untuk menjumlahkan data dengan syarat tertentu, countif dan countifs untuk menghitung data berdasarkan kriteria. Kemudian count blank untuk menghitung jumlah sel kosong, serta left dan right untuk mengambil sebagian teks dari kiri atau kanan sel. Melalui video ini saya berharap bisa dapat memahami dan menguasai penggunaan berbagai rumus Excel tersebut, sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan pengolahan data dalam perhitungan sehari-hari, khususnya pada bidang akuntansi. Dan berikut adalah videonya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa rumus dasar dalam Microsoft Excel, yaitu pertama adalah max, min, average, sum, dan count. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang max. Apa itu max? Max itu yaitu rumus yang digunakan untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan data. Nah, caranya itu bagaimana? Kita tinggal buat saja rumusnya, yaitu klik sama dengan max, buka kurung, dan kita blok semua angkanya dan enter. Nah, jadi nilai tertingginya adalah 3. Selanjutnya kita lanjut, yaitu nilai terendah atau min. Min ini ya kebalikannya dari max yang digunakan untuk mencari nilai terkecil dari suatu data. Rumusnya hampir sama, cuma kita ubah, yaitu sama dengan min. Nah, yang awalnya dalam mencari nilai tertinggi, rumusnya adalah sama dengan max. Nah, untuk mencari nilai tertinggi itu sama dengan min. Kita buka kurung lagi, blok nilainya, dan enter. Nah, di sini kita sudah memiliki atau telah mendapatkan nilai terkecilnya. Selanjutnya yaitu average. Average ini berfungsi untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan angka. Jadi kita akan mencari nilai rata-rata dari sekumpulan angka ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik sama dengan seperti tadi, tulis saja average atau ketik average, buka kurung, blok nilainya, dan enter. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sum, yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan seluruh angka dalam suatu data. Jadi kita akan menjumlahkan dari angka-angka sini, angka dari nilai yang telah saya siapkan ini. Caranya sama, cuma kita setelah sama dengan, kita klik sum, yaitu sama dengan sum, buka kurung lagi, kita blok nilainya, dan enter. Nah, jadi hasil penjumlahannya itu adalah 594. Kita lanjut lagi, yaitu tentang cara pengoperasian rumus count, yaitu yang rumus count ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam suatu rentang. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja klik count, sama buka kurung, dan kita blok lagi. Nah, maka untuk jumlah sel yang berisi angka dalam suatu rentang itu adalah 8. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, betul.
Kurang lebih seperti inilah cara pengoperasian rumus max, min, average, sum, dan count. Nah, selanjutnya kita akan lanjut mengoperasikan beberapa rumus-rumus lain dalam Excel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang pengoperasian rumus SUMIF dan SUMIFS. Nah, di sini saya telah menyiapkan datanya. Jadi SUMIFS itu merupakan suatu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan satu kriteria tertentu. Nah, contohnya ini. Di sini kita memiliki perumpamaannya saja. Ini adalah suatu perusahaan. Jadi ini adalah pendapatannya pada tanggal 2 bulan 5, dan ini adalah pendapatannya pada tanggal 1 bulan 5. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan data dengan satu kriteria tertentu? Karena sini terdapat dua kriteria, yaitu perempuan dan laki-laki. Caranya itu kita harus mencari terlebih dahulu jumlah keseluruhan pendapatannya, yaitu kita menggunakan rumus sum atau mencari jumlah totalnya, yaitu sama dengan sum buka kurung. Nah, kita tarik saya ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kita akan menggunakan ribuan rupiah. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan mencari nilai keseluruhan dari setiap kriteria ini, yaitu perempuan dan laki-laki? Yaitu kita harus mendapatkan dulu rumus atau mendapatkan jumlah keseluruhannya, yaitu sum dari jumlah keseluruhan pendapatan Naura, yaitu sekitar 85.000 dan seterusnya. Bagaimana kita akan mencari jumlah keseluruhan dari satu kriteria tersebut? Yaitu kita menggunakan rumus SUMIF, yaitu dengan cara sama dengan SUMIF buka kurung, dan kita pilih semua kriteria tersebut. Nah, dan titik koma. Dan karena di sini adalah jumlah keseluruhan laki-laki, kita mencari jumlah keseluruhan pendapatan laki-laki. Dan di sini pada kriterianya laki-laki itu memiliki kode L, maka kita klik di sini L lalu titik koma, dan kita pilih jumlah keseluruhannya atau SUMIF dan enter. Nah, jadi kita telah mendapatkan jumlah keseluruhan pendapatan dari kriteria laki-laki adalah Rp172.000. Nah, selanjutnya kita mencari lagi jumlah pendapatan keseluruhan dari perempuan, yaitu kita gunakan rumus yang tadi sama dengan SUMIF buka kurung, kita pilih kriterianya dan titik koma. Nah, di sini jumlah keseluruhan perempuan dan kodenya adalah P, maka di sini kita akan klik P titik koma, dan kita pilih jumlah keseluruhannya dan enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Maka dari data tersebut, pendapatan keseluruhan perempuan adalah pendapatan keseluruhan laki-laki yaitu 172.000, dan pendapatan keseluruhan dari perempuan yaitu 240.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pengoperasian rumus SUMIF? Nah, kalau apabila SUMIF merupakan cara menjumlahkan suatu data dengan satu kriteria, maka SUMIF itu kita menjumlahkan dengan dua kriteria. Nah, caranya bagaimana? Misalnya
kita tambahkan di sini satu kolom lagi. Oke, baik. Nah, misalnya di sini ini merupakan suatu pendapatan dari dua perusahaan. Kita tulis di sini perusahaan A, miliknya perusahaan B, perusahaan A lagi, A, B. Oke, kurang lebih seperti ini. Maka kita akan menjumlahkan dengan dua kriteria tersebut, yaitu pendapatan dari perempuan pada perusahaan A itu berapa, dan pendapatan laki-laki dari perusahaan B itu juga berapa, dan ini merupakan dua kriterianya. Caranya itu kita buat satu kolom lagi di sini. Oke, baik, di sini kita telah membuat satu kolom lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan rumus SUMIFS, yaitu kita menjumlahkan dari dua kriteria, yaitu perempuan dan perempuan atau laki-laki, dan dari perusahaan A atau dari perusahaan B. Cara pengoperasiannya itu kita klik sama dengan SUMIFS buka kolom, kita pilih jumlah keseluruhannya, kemudian titik koma, kriteria pertama yaitu laki-laki atau perempuan. Karena kita di sini mencari laki-laki, maka kita akan klik laki-laki. L ini karena kode laki-lakinya adalah L, maka kita klik sini L, kemudian kriteria kedua atau B, titik koma lagi. Karena kita ingin mencari dari kriteria perusahaan A, maka kita klik sini juga A, kemudian enter. Nah, jadi pendapatan laki-laki dari perusahaan A adalah ini, adalah Rp84.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah pendapatan laki-laki dari perusahaan B. Seperti tadi juga, kita akan membuat rumusnya sama dengan SUMIFS kolom, jumlah keseluruhan, titik koma, ini kriteria, kita pilih kriteria L atau laki-laki, titik koma lagi, pilih kriteria kedua, kriteria 2,
Oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah pendapatan laki-laki pada perusahaan B, yaitu kita buat rumusnya. Kemudian titik koma, kriteria laki-laki, dan titik koma lagi, kriteria kedua, dan titik koma adalah B atau perusahaan B. Enter. Nah, ini hasilnya. Maka pendapatan laki-laki pada perusahaan B adalah Rp88.000. Selanjutnya kita akan mencari pendapatan perempuan pada perusahaan A, pendapatan perempuan lagi dari perusahaan B, yaitu rumusnya sama seperti yang tadi. Di sini kita pilih perusahaan A, titik koma A, dan enter. Nah, maka dari itu pendapatan perempuan pada perusahaan A adalah 85.000, dan setelah itu yang terakhir pendapatan perempuan dari perusahaan B. Kita buat terus rumusnya lagi seperti yang tadi. Buka kurung, pilih jumlah keseluruhan, koma, pilih kriteria pertama, dan titik koma lagi. Kita pilih perempuan, dan titik koma lagi, kriteria kedua, dan titik koma B. Oke, seperti ini mungkin kita telah mengetik rumus yang salah. Kita bisa ulang kembali sama dengan sumif, buka kurung, kita buat lagi titik 2, pilih kriteria laki-laki atau perempuan. Oke, kita pilih perempuan, dan setelah itu titik 2 lagi, dan perusahaan B. Oke, nah ternyata salahnya di sini. Oke, dan hasilnya adalah, kita bisa lihat 155.000. Maka pendapatan perempuan pada perusahaan B adalah 155.000. Ini kurang lebih seperti inilah pengoperasian rumus sumif dan sumif. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pengoperasian rumus-rumus selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus konta, kontif, kontifs, dan count blank. Nah, di sini kita buat dulu satu kolom baru, yaitu konta,
Jadi konta itu merupakan rumus yang berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, baik itu berupa angka atau teks. Nah, tadi pada penjelasan pertama, count itu hanya bisa menjumlahkan ada berapa angka yang digunakan dalam satu sel, dalam satu baris begini. Nah, sementara itu konta dia tidak hanya menggunakan ada berapa angka yang digunakan dalam satu kolom. Dia juga bisa menjumlahkan ada berapa kata yang digunakan dalam satu kolom. Nah, cara penggunaannya itu sama dengan konta kurung seperti ini, dan oke, maka dalam satu kolom ini ada 5 kolom yang terisi. Nah, itulah hasil dari konta. Nah, kontif itu apa? Dan selanjutnya yaitu kontif. Kontif ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang berdasarkan lebih dari satu kriteria. Nah, contohnya kontif kurung tabel perusahaan dan enter. Selanjutnya itu kontif. Cara penggunaan kontif itu sama dengan kontif buka kurung, dan kita pilih salah satu kriteria. Saya pilih kriteria perusahaan atau A atau B, kemudian titik koma. Nah, di sini saya ingin mencari ada berapa perusahaan B. Saya klik sini B dan nah, maka dari itu untuk perusahaan B ada 3 perusahaan di sini. Nah, selanjutnya yaitu kontif. Kontif ini digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan lebih dari satu kriteria. Untuk itu saya akan menggunakan 2 kriteria ini. Menurut saya cara penggunaannya sama dengan kontif buka kurung saya pilih ini, dan titik 2 saya pilih perempuan di titik 2 lagi, kriteria kedua saya pilih B. Nah, maka dari itu ada 2 perempuan yang berasal dari perusahaan B. Nah, selanjutnya itu count blank. Kita misalnya di sini ada 2 angka yang ada 2 kolom yang kosong. Jadi count blank ini kita gunakan untuk menghitung ada berapa kolom yang tidak digunakan atau ada berapa kolom yang kosong. Jadi cara menggunakannya itu sama dengan count blank kurung, kita buat ini,
dan 1. Nah, berarti ada 2 kolom yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus left dan right dan juga mid. Bagaimana caranya, yaitu saya buat satu kolom lagi, left, mid. Oke, bagaimana cara penggunaan rumus left ini? Cara penggunaannya mudah, itu sama dengan left buka kurung, kita pilih ini, salah dari sini saya pilih 85 dan titik koma 2, enter. Nah, berarti nilai atau angka kedua dari 85.000 ini adalah 85 dari sebelah kiri. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini dua angka di kiri dari angka tersebut adalah 85, maka hasilnya adalah 85. Selanjutnya adalah right atau right. Selanjutnya kita buat saja rumusnya. Buka kurung, saya pilih ini dan pilih titik koma 6, saya pilih 7. Oke, berarti jumlah angka dari kanan adalah 85.000, atau dari sini 1 2 3 4 5 6 7, berarti 85.000. Berarti jumlah angka yang dihitung dari kanan adalah 85.000 bila disatukan. Selanjutnya itu kita mencari mid atau nilai tengahnya. Itu rumusnya sama dengan mid buka kurung, saya pilih ini dan titik koma. Saya ingin mengambil 3 angka dari angka kedua, maka adalah 0, karena 3 angka dari angka kedua itu 1 2 3, 2 angka yaitu 0 0, maka hasilnya adalah 0 dan 0. Kurang lebih seperti itu presentasi saya atau pengerjaan pintu sistem dan teknologi informasi. Pada kali ini saya telah menyelesaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.